Oke teman-teman ya, hari ini kita ketemu lagi dengan channel Dr. Made Hipnotis. Jadi channel ini khusus hari ini membahas tentang cemas, panik, rasa khawatir, dan bagaimana kita bisa menghilangkannya. Nah sebenarnya gini, kalau orang ada yang mengatakan bahwa cemas, panik, rasa khawatir itu berasal dari pikiran kita, hari ini kita membuktikan. Jadi kalau misalnya orang benar nggak yang namanya cemas itu karena pikiran. Sekarang yang depan kita ini namanya Hairil ya? Iya dok. Hairil, oke. Umur berapa Hairil? 24 tahun. Oke, Hairil ini dari mantan mahasiswa Yogyakarta. Iya dok. Tapi aslinya Sulawesi Tengah. Dari mana? Toli-toli dok. Toli-toli ya. Nah Hairil, sekarang saya menyuruh Hairil membayangkan dulu. Hairil, kalau apa yang Hairil bayangkan kalau tengah malam, jam 12 malam, lewat kuburan. Ini Hairil sendiri ya. Hairil lewat kuburan. Jam 12 malam. Lalu gelap. Ada suara anjing. Apa yang kamu rasakan? Saya takut sih dok. Takut ya biasanya ya. Iya. Jadi kalau Ail membayangkan kuburan, Iya. pernah lihat kuburan? Pernah dok. Kemudian jam 12 malam sendirian. Kebetulan ada suara Anjing. anjing. Lalu ketika Ail misalnya lewat kuburan, apa yang Ail lakukan? Misalnya nih, Iya. kuburannya 1 kilometer. Kira-kira harus lewat sendirian, harus Iya. karena mau pulang lewat situ. Iya. Lalu Ail harus ngomong bagaimana? Terus? Lari, terbirit-birit, ngomong dengan kuburan, saya izin gitu atau bagaimana? Saya lari dok, lari Lari. secepat mungkin dok. Noleh ke kuburan atau tidak? Tidak dok. Tutup mata? Tutup mata dok. Saya ke depan aja Oke, dok. seandainya Hairil jatuh ke sandung batu, apa yang Hairil lakukan? Saya langsung berdiri dok. Berusaha Iya, lari. berusaha lari lagi dok. Oke, nah itu teman-teman. Jadi kalau kita disuruh membayangkan hal yang seperti tadi ya, kuburan, maka apa yang muncul? Rasa takut ya. Iya. Baru membayangkan aja bisa rasa takut. Nah, akhirnya kita kasih contoh. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi realita kenyataan. Akhirnya kalau ini tangannya dokter gini ya, tangannya dokter. Ini kalau magnet, kalau ini kutub utara, ini kutub utara segini, kira-kira lengket nggak? Enggak dok. Enggak ya. Iya. Jadi kalau sama kutubnya dia bertolak Iya, ya. iya bertolak. Kalau ini kutub utara, ini selatan, kira-kira lengket. Lengket. Lengket ya. Iya. Sekarang coba Hairil ikuti dokter begini. Nah, lihat ujung jari tangannya Hairil. Bayangkan kalau itu kutub utara dengan kutub utara. Maka yang terjadi adalah coba ketika kalau kutub utara bisa lengket nggak? Bisa? Gak bisa dok. Nggak bisa ya? Iya. Coba. Nah, nggak bisa toh? Oke. Gak bisa dok. Nah, nggak bisa ya? Iya. Nggak bisa. Usahakan sekeras mungkin. Nggak bisa toh? Gak bisa dok. Nah, akhirnya kenapa bisa nggak bisa? Gak Ya, tahu nggak dok. bisa toh? Iya. Kenapa bisa terjadi itu? Karena Hairil tahu kalau ini jadi kutub utara, ini kutub utara, dia nggak bisa ketemu toh? Iya. Nggak bisa ketemu toh? Iya. Karena Hairil pikirannya sudah seperti itu. Begitu juga dengan orang cemas. Kalau yang dipikirkan kecemasan, maka kecemasan itu akan terwujud, gitu ya. Nah, kalau satu yang kanan itu kutub utara, yang kiri itu kutub selatan, apa yang terjadi? Nah, Nangis. kan? Iya dok. Nah, benar toh? Jadi semuanya ini itu adalah tergantung pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita itu adalah apa yang kita pikirkan, maka itu yang akan jadi kenyataan. Jadi teman-teman yang nonton video ini, jika teman-teman mengalami rasa cemas, rasa takut, itu sebenarnya ada di pikiran kita. Kalau kita mikirkan itu yang akan jadi realita. Tapi kalau kita pikirkan hal yang lain, maka hal yang lain itu yang akan jadi realita. Tapi kita kasih contoh. Nah, sekarang Hairil begini. Oke, sekarang Hairil, dokter bayangkan Hairil, ini apa Hairil? Alat ya, Iya. alat ringan toh ini alat ini, Iya dok. ringan ya. Yes, karena dokter angkat Ya, sepertinya ringan. ya. Nah, Hairil bisa nggak pikirkan soal motor? Naik motor apa ke sini? Naik motor NMAX dok. NMAX. Iya. Berat nggak? Berat dok. Berat ya.
Nah, kalau kita membayangkan motor X-Max, oh berat. Tadi kita nggak tahu berapa kilo. Ay, kurang tahu. Nggak Dok. tahu ya. Iya. Tapi kira-kira mampu nggak ngangkat NMAX? Oh, nggak mampu, Dok. Nggak mampu ya. Iya. Seandainya ini dokter bilang beratnya kayak NMAX, ya, sekarang kamu angkat. Sulit tuh? Sulit tuh? Nah, pakai dua tangan pun kamu tak sanggup. Berdiri bisa, Dok? Hah? Berdiri bisa? Boleh berdiri, angkat dulu. Iya, bisa angkat. Benar tuh? Nah, oke. Ay, Benar ya? Padahal itu ringan tuh. Kamu bilang tadi itu ringan, tapi Iya, Dok. ternyata berat. nggak bisa, Dok. Nah, sebenarnya karena apa? Yang terjadi itu pertama karena pikirannya Hairil itu membayangkan bahwa beratnya itu seperti motor NMAX. Walaupun matanya Hairil itu melihat itu benda ringan, tapi karena pikirannya bahwa beratnya kayak NMAX, maka dia akan berat seperti NMAX. Seperti juga dengan orang. Kalau orang sudah membayangkan bahwa putus cinta itu adalah sesuatu yang berat, maka dia akan jadi berat seperti kamu mengangkat benda itu. Tetapi bagi orang yang putus cinta tapi menganggap masalah itu adalah masalah yang ringan, maka dia biasa-biasa saja. Jadi semuanya itu tergantung kita punya pikiran. Jadi kalau misalnya itu bayang, aduh dok perut saya sakit banget, perut saya itu nggak sembuh-sembuh. Nah, apa yang kita pikirkan itu yang menjadi kenyataan. Kenapa penyakit kita tidak bisa sembuh? Karena perut kita itu yang pikiran kita. Hairil pernah sakit apa? Demam sih, Dok. Pernah sakit kepala, sakit perut, apa-apa? Iya, pernah, Dok. Sakit perut biasa mual-mual tuh, Dok. Sakitnya seperti apa? Kapan terjadi? Udah lama sih, Dok, terakhir. Di Jogja? Masih di Toli-Toli, Dok, kemarin. Di Toli-Toli? Iya, tahun Sakit lalu. banget ya? Iya, Dok. Sampai muntah-muntah? Mual-mual aja, Dok. Mual-mual? Iya. Tapi sakitnya seperti apa? Sakitnya seperti ditekang begitu, Dok. Gitu ya? Iya. Kamu bisa bayangkan sakitmu terjadi hari ini seperti itu. Coba bayangkan aja. Nah, sekarang sakitnya seperti itu. Nah, bagaimana rasanya? Sakitnya seperti apa? Sakit, Dok. Sakit juga, dong? Iya, Dok. Oke. Mau sembuh, dong? Mau, Dok. Oke, sekarang bayangkan pikiran hari ini saya sembuh. Oke, sudah sembuh, dong? Iya, Dok. Nah, seperti itu. Jadi, dengan kita membayangkan saja, itu kita bisa sakit. Sama dengan banyak dokter punya pasien, dia jatuh dari tangga nggak apa-apa, ya. Tapi ketika dia membayangkan, dok, saya ini sakit sejak apa? Sejak saya jatuh dari tangga. Nah, karena dia pikirannya itu di jatuhnya itu, maka rasa sakit karena jatuh itu tidak bisa hilang. Jadi sebenarnya mekanisme tubuh kita dengan pikiran kita tuh erat sekali. Nah, konteksnya dalam video ini ya, teman-teman ya. Ini real, saya baru kenal sama yang namanya Hairil ini baru ini ya. Iya, baru Dok. 10 menit kenal ya. Iya, Dok. Tapi dokter akan dengan peristiwa ini dokter ajarkan bahwa teman-teman, kalau teman-teman mengalami rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, itu ada di pikiran teman-teman. Kalau teman-teman takut gelap, takut sendiri, itu ada di pikiran. Jadi caranya melawan adalah dengan mengatakan pada pikiran teman-teman bahwa kalau saya sendirian pun saya yakin saya aman. Ketika gelap pun saya yakin saya berani. Nah, ketika kita mengatakan kalimat seperti itu, maka kalimat itu akan bertanam di pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu akan jadi realita. Itulah salah satu kita untuk sembuh dari rasa takut, rasa cemas. Oke, Hairil umur berapa sekarang? 24 tahun. 24. Masih tahu namanya, Dok? Iya, Dok, masih tahu. Nama Bapak masih tahu? Masih tahu, Dok. Masih. Nama Ibu masih tahu? Masih, Dok. Punya pasangan? Punya, Dok. Sudah menikah? Belum, Dok. Punya pacar? Iya, Dok, pacar. Pacarmu di mana? Di Makassar, Dok. Makassar. Tapi namanya lupa tuh sekarang. Coba ingat. Nama jadi Makassar, Dok, namanya. Nah, bagaimana? Lupa juga tuh? Lupa, Dok. Oke. Tadi kamu punya bapak, toh? Punya, Dok.
bapakmu lupa juga. Coba ingat-ingat. Bap. Wih. Oke. Oke, sekarang ingat kembali dah, nama pacar ingat, nama bapak ingat. Oke, nama pacar siapa? Ulfa, Dok. Oke, sudah ya. Oke, teman-teman, ini video ini dokter buat hanya untuk memberikan teman-teman motivasi yang mengalami rasa takut, cemas, khawatir. Ingat, caranya sederhana, hanya mengubah mindset pikiran kita. Oke, bye.